yang sama namun ditambahkan oleh Ibnu Umar ya, radhiyallahu anhu, qala sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi. Ya. Salat al-fajr fi safarin ya. Kata Ibnu Umar, anaknya Abdullah bin Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab bernama Abdullah bin Umar mengatakan, sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat ya bersama para sahabatnya sholat al-fajr ya, yaitu sholat subuh fi safarin, dalam sebuah perjalanan. Wa qara'a qul ya ayyuhal kafiruna wa qul huwallahu ahad. Bahwa Nabi pernah dalam satu perjalanan dalam sholat subuh beliau membaca surat Al-Kafirun dan suratul Ikhlas ya, yaitu qul huwallahu ahad. Jadi yang mana sebenarnya sholat fajar atau sholat subuh itu memang afdalan membaca surat panjang ya. Tapi mungkin karena dalam kondisi ataupun keadaan safar, beliau membaca surat-surat ringkas ya dalam kondisi safar saat itu ya. Yang mana surat ringkas ini juga takdil ya, setara dengan membaca surat panjang dalam Al-Quran. Umma qala qara'tu bikum sulusul Quran wa ruku'u ya. Sehabis Nabi mengimami sholat subuh dan membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, qara'tu bikum sulusul Quran wa ruku'u. Aku telah membacakan kepada kalian, yaitu dalam sholat subuh tadi, sulusul Quran, salah satu surat yang mengandung sepertiga Al-Quran, mungkin Al-Ikhlas tadi ya. Wa ruku'u, dan juga seperempatnya, yaitu qul ya ayyuhal kafirun ya. Jadi bagi masyarakat yang mungkin dia masih kasih hafalan surat itu dalam sholatnya ya tidak ada masalah ya, karena juga memiliki keutamaan yang besar ya. Juga hadis riwayat Jubair bin Mut'im anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, atuhibbu ya Jubair idza kharajta safaron an takuna min amsali ashabika hayatan wa aktsaruhum zadan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Jubair, atuhibbu ya Jubair, apa kamu suka idza kharajta safaron antakuna ya misli ashabika hayatan wa aktsaruhum zadan. Maukah kamu seperti para sahabat yang lain ya, yang pernah mungkin safar bersama Nabi ya. Kalau kamu ingin berpergian tetapi kamu memiliki apa namanya ya, hayatan wa aktsaruhum zadan ya, hayah ya. Jadi punya kualitas ya, dan punya bekal yang baik ya, dan bekal yang banyak. Maksud di sini bukan berarti bekal materi ya, mungkin bekal keimanan saat menjalankan safar. Qultu na'am, kata sahabat Jubair, ya Rasulullah ya, saya sangat suka jika memang ingin seperti apa yang sahabat-sahabatmu tadi ceritakannya. Qala faqra hadis surah al-khums min awwali qul ya ayyuhal kafirun. Maka Nabi memerintahkan kepada sahabat Jubair untuk senantiasa kalau sedang melakukan perjalanan jauh, ketika memang harus sholat di perjalanan, maka bacalah cukup surat Al-Kafirun dan surat Qul a'udzu ila Qul a'udzu birabbin nas ya. Berarti ada muawwadzatayn gitu ya, Al-Kafirun, Al-Ikhlas dan An-Nas-nya. Ya, wabtatif qira'atuka bismillahirrahmanirrahim wala faulai laqad kunta ghairu kasirul mal. Kata Nabi SAW kepada sahabat Jubair, laqad kunta ghairu kasirul mal, bahwa engkau ini tidak banyak hartanya ya. Artinya sahabat Jubair ini tidak kaya-kaya amat ya. Idza safarta ya. Ya. Akuna abadduhum hayatan wa qalluhum zadan. Jadi kalau kamu berpergian ya, abadahum hayatan wa qalluhum zadan. Kamu mungkin di antara sahabat yang lain memiliki bekal yang paling sedikit ya, dan juga wibawa yang tidak terlalu mulia. Famadza Qur'anuhunna sirta min ahsanihim hayatan ya. Man ahsanum hayatan wa aktsaruhum zadan. Jika kamu baca ketiga surat tadi, Qul a'udzu birabbil falaq atau Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbin nas, maka kamu akan menjadi ahsanum hay'ah ya, memiliki wibawa yang paling baik di antara sahabat yang lain, wa aktsaruhum zadan, dan kau juga akan memiliki bekal yang banyak ya. Jadi tadi mengatakan Nabi bahwa sahabat Jubair ini bekalnya sedikit, ya hartanya sedikit,
dengan membaca kedua surat tadi Al-Kafirun dan An-Nas, maka akan Allah beri kecukupan dan wibawa ataupun kemuliaan. Hatta arjiu min safari dzalika, sampai-sampai Jubair kembali daripada perjalanannya. Wa qala Ibnu Abbas, laisa fil Qur'ani asyaddu qaydun li iblis min hayy. Tidak ada satupun surat ya, dalam Al-Qur'an asyaddu qayd, yang paling membuat marah. Siapa yang marah? Li iblis minha, ya. Tidak ada surat yang paling dibenci oleh iblis, yang paling bikin marah iblis, kecuali surat Al-Kafirun, ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini perkataan Ibnu Abbas, ya. Ya, artinya apa? Bahwa maraknya masyarakat kita, saudara kita yang saat ini dalam tanda kutip termakan oleh pemahaman toleransi yang salah, ya, atau mungkin memiliki pemahaman toleransi yang salah terhadap agama lain, sehingga itu membuat iblis senang, ya. Maka cara untuk mengkanter, ya, kesenangan iblis ini, ya, kita buat dia marah. Dengan cara apa? Dengan cara kita sering istiqomah mendawamkan membaca surat Al-Kafirun dalam sholat kita, dan juga kita menguasai pemahaman apa daripada mana surat Al-Kafirun. Sehingga kita tahu bahwa surat Al-Kafirun ini selain memberikan pesan kepada toleransi antara umat sama agama lain, ya, juga memperkuat akidah kita secara keagamaan. Li'annaha tauhidun wa baro'atun minasyirk. Surat Al-Kafirun ini adalah surat yang akan memperkuat tauhid, ya, ketauhidan seseorang. Wa baro'atun minasyirki, dan juga dia akan terbebas dari segala bentuk kemusyrikan, ya. Kita mungkin tidak tahu di keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, ya, yang menjadi kehidupan sehari-harinya, kebiasaannya, ya, adat istiadatnya, mungkin sudah ada mulai, ya, yang terkontaminasi, ya, oleh budaya-budaya agama luar, agama lain, ya, dengan dalih toleransi dan sebagainya. Maka dengan kita istiqomah mendawamkan surat Al-Kafirun, baik membacanya dalam sholat maupun mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, atau kita memperdalam penguasaan terkait surat Al-Kafirun ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekokohan tauhid kita, ya. Juga baro'atun minasyirki, dia akan terbebas daripada kemusyrikan, ya. Jadi banyak-banyak baca Al-Kafirun bagi kawan-kawan yang mungkin yang lingkungannya, ya, terdapat banyak kolega-kolega atau pemitra yang beragama non-muslim, ya. Itu sebagai tameng diri, ya, seperti itu sepertinya, ya, supaya kita tidak terjebak oleh situasi-situasi yang ternyata itu menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Kana yuqalu qul ya ayyuhal kafiruna qul huwallahu ahad. Al-Muqishkistani ay annahuma tubi'ani minan nifaq. Al-Asma'i, Imam Al-Asma'i mengatakan bahwa surat Al-Kafirun dan surat Qul huwallahu ahad huma al-Muqishkistani, ya, ay annahuma tubi'ani minan nifaq. Kedua surat ini, yaitu surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, itu dapat membebaskan diri kita, jiwa kita dari sifat kemunafikan, ya. Jadi semakin sering kita baca dua surat ini dalam sholat, dalam doa-doa, dalam perjalanan, kita dawamkan, kita istiqomahkan, maka akan menjadi tameng, ya, daripada lembah-lembah kemunafikan, ya. Ternyata memang penyakit nifak ini bisa dihalau, ya, dengan kita istiqomah, ya, mendawamkan surat Al-Kafirun dan surat Qul huwallahu ahad, ya. Itu beriani minan nifak, ya. Ternyata memang sifat-sifat nifak dalam kehidupan kita itu memang harus dihilangkan dengan cara kita memperkuat terhadap dua surat ini, ya. Wa qala Abu Ubdah kama yukishkishu al-hina ay al-jibtu al-firah, ya. Begitulah mukadimah daripada surat Al-Kafirun, ya, bahwa surat Al-Kafirun ini adalah surat yang memang memiliki keutamaan seperempat ataupun sepertiga Al-Quran, dan harus banyak-banyak kita dawamkan ketika safar berjalan jauh, membaca dalam sholat ketika safar. Ini juga Nabi sampaikan kepada sahabat Jubair,
Yang mana Jubair ini dia punya bekal sedikit, sering berpergian, maka dengan membaca kedua surat ini Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, maka Allah akan cukupkan ya segala kebutuhannya dan diangkat di bawahnya ya. Bahkan ada salah satu sahabat yang mengatakan ausini ya, minta wasiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti itu. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu ya. Kelima ayat tersebut ya disertai dengan salah satu asbabun nuzul ya, yang tadi kita bahas terkait keutamaan apa itu surat Al-Kafirun ya. Kenapa kita harus membaca surat Al-Kafirun dalam sholat? Karena kan tadi hikmahnya ya, faedahnya untuk senantiasa menjaga ketauhidan kita dan agar kita terbebas dari segala bentuk kemusyrikan ya, ataupun kemunafikan dalam kehidupan. Asbab nuzul daripada diturunkannya surat Al-Kafirun yaitu An Ibnu Abbas wa Ibnu Ishaq wa ghairihi anna asbabun nuzuliha annal Walid bin Al-Mughirah ya, bahwa ada 3 sosok pembesar Quraisy ataupun kafir Quraisy bernama Al-Walid bin Al-Mughirah, yang kedua Al-As bin Wa'il, dan yang ketiga Al-Aswad bin Abdul Muthalib. Mohon maaf, ada 4 orang ya, dan yang keempat Umayyah bin Khalaf ya. Jadi keempat petinggi Quraisy ini ya, mereka berkumpul ya, beraliansi ya. Laku Rasulullah SAW kalau keempat sosok tokoh tadi mendatangi Rasulullah ya. Waqalu keempatnya mengatakan, hai Muhammad ya Muhammad, halumma ya, fal na'bud ma ta'bud ya. Ya. Fal na'bud ma ta'bud. Hai Rasulullah, hai Muhammad, bolehkah ya? Halumma ya. Halumma. Jika seandainya kami berempat ini ataupun kaum kami ini dapat menyembah apa yang kau sembah, yaitu maksudnya Islam ya. Wa ta'budu ma na'bud, dan engkau juga menyembah apa yang kami sembah ya. Jadi saling bergantian ya, toleransi gitu ya. Ini menurut keterangan para sahabatnya. Wa nastariku nahnu anta fi amrina kullihi ya. Jadi kita berkongsi ya, berkoalisi atau bareng-bareng bersama-sama ya. Ya, nanu wa anta, kami dan engkau juga ya. Fi amrina, dalam segala urusan kami. Kullahu, semuanya gitu kan. Ya berarti budayanya, adat istiadatnya, kebiasaannya, toleransinya, semuanya ini ya dicampur ya. Gimana agama ini semua agar sama gitu kan, setara gitu ya. Menurut permintaan keempat tokoh Quraisy tadi kepada Rasulullah ya. Karena memang berada di lingkungan yang sama saat itu ya. Baikana ladzi ji'ta bihi khairan mimma biaidina kunna qad syarokna fihi. Kalau memang seandainya ada kebaikan yang ada di agama kamu ya, terhadap kami, kunna qad syarokna fihi, maka kami akan bergabung. Jadi kalau memang dalam dakwah dalam Islam ini ada yang bermanfaat buat kami, ada yang bisa masuk kepada logika kami, maka kami akan bergabung kepada agamamu yaitu Islam. Ya. Wa khadna bihadina minhu, dan kami akan mengambil bagian. Jadi kalau seandainya sholat ya, ikut sholat juga mereka ya. Kumpul di masjid ya, mereka juga akan kumpul di masjid ya, orang Quraisy tadi ya. Wa in kana alladhi baidina khairan mimma biyadik, jika seandainya kebalikannya di agama kami ini juga ada kebaikan ya, yang bisa engkau peroleh, kunta qad syarok tanah bi amrina, maka kamu juga sudah kami anggap sebagai teman kami ya dalam segala urusan kami gitu kan. Gitu. Jadi saling ingin bertukar kebaikan ya dalam agamanya masing-masing tanpa harus keluar gitu ya. Naudzubillah ya. Jadi Rasulullah tidak harus murtad kalau mau masuk kepada agama Quraisy gitu ya. Mereka pun juga orang Quraisy tidak harus keluar dari agama mereka untuk bisa mengamalkan agama Islam. Nah, inilah yang saat ini terjadi yang membuat kenapa Allah menurunkan surat Al-Kafirun ini ya. Wa khatta bihadzika minhu, dan juga engkau mengambil bagian daripada agama kami. Fa'anzalallahu azza wa jalla ya. Sebelum Nabi Rasulullah menjawab apa yang kafir Quraisy tawarkan, maka Allah seketika menurunkan surat Qul ya ayyuhal kafirun.
Jadi Allah di sini khitabnya kepada Rasulullah ya. Wa qala Abu Shalih an Ibnu Abbas innahum qalu li Rasulillah ya lau istalamta ba'du hadhil aliyah la sadaqnaka ya. Kata Abdullah bin Abbas, maksud daripada asbabun nuzul itu sesungguhnya orang Quraisy tadi mereka berdiplomasi dengan Rasulullah seolah-olah memberikan pesan kalau seandainya Rasulullah menerima sebagian Tuhan-Tuhannya kafir Quraisy la sodaknaka, maka mereka juga akan membenarkan Rasulullah yaitu Muhammad sebagai utusan Allah kan? Tapi dengan syarat kan mereka akan mengikuti dan membenarkan Muhammad tapi dengan syarat ya. Syaratnya itu tadi ya meyakini beberapa tuhan-tuhan yang mereka tawarkan ya. Kita nggak tahu Tuhannya zaman sekarang apa yang ditawarkan kepada umat Islam itu kan dalam bentuk apa seperti itu ya. Wanazala Jibril ala Nabi SAW bihadi surah, maka malaikat Jibril menurunkan surat ini kepada Rasulullah ya, yaitu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ya. Jadi dengan tegas ya Allah menyampaikan firman-Nya kepada Muhammad untuk membalas diplomasi 4 tokoh tadi dengan mengatakan katakanlah Muhammad hai orang-orang kafir gitu kan. Jadi ya tidak segan-segan kalau kafir ya katakan kafir gitu kan. Itulah pesan dari Allah ya. Seperti itu. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak sembah apa yang kamu sembah. Jelas itu ya. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu juga penyembah yang aku sembah gitu kan. Jadi kenapa gitu kan. Wala a'bidu ma abattum ya kata Allah kepada Muhammad ya. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah ya. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu juga tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin ya. Untukmu agamamu dan untukku agamaku ya. Itulah ya, jadi kata kuncinya daripada Rasulullah kepada keempat tokoh kafir Quraisy tadi ya, yang Allah berikan pesan kepada melalui perantara malaikat Jibril alaihissalatu wassalam ya. Panazara Jibril an Nabi SAW bihadi surah, maka malaikat Jibril menurunkan surat Al-Kafirun faya isu minhu ya. Setelah dijawab dengan Al-Kafirun tadi, maka keempat tokoh tadi ya isu minhu ya. Mereka akhirnya putus asa. Dengan jawaban ke-6 surat ke-6 ayat tadi, ya cukup dengan jawaban surat itulah mereka terkunci ya diplomasinya, maka faya isu minhu, maka mereka berputus asa akhirnya kan, dia lagi semangat ya. Jadi istilahnya tidak lagi seperti zaman sekarang seolah kita memberikan tali uluran kepada saudara kita yang sebangsa ya untuk bertoleransi ya. Wa isu min waduhu ya, mereka berputus asa kepada Rasulullah, waduhu, dan semakin menambah apa namanya aduhu ya, melukai Rasulullah ya, menyakiti Rasulullah ya. Jadi pertama kebencian mereka kepada Nabi, dan mereka ya semakin bertambah juga upaya untuk melukai Nabi ya, karena mereka merasa tidak diterima tawarannya ya. Wa'adu ashabihi, jadi kompensasinya ketika Nabi betul-betul menjaga akidahnya dalam satu lingkungan dengan kafir Quraisy, maka kompensasi resiko daripada hal tersebut, kafir Quraisy mereka sudah tidak ada lagi pintu masuk untuk merusak tauhidnya Rasulullah, maka mereka semakin berupaya untuk melukai ashabihi ya, melukai Rasulullah dan juga para sahabatnya ya. Jadi para sahabat juga menjadi imbas juga ya, ini resiko ya dalam sebuah konsistensi istiqomah beragama ya. Jadi kebencian itu adalah suatu hal yang wajar ya daripada lawan orang yang memang hendak menjauhkan seseorang daripada agamanya ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Wal alif wal lam tarji'u ila mana al mahmud ya. Wa in kanat bil jinsi min haitsu annahu kana sifatun ayyi annahu muqaddimat liman sabab fi ilmillahi ta'ala. Anau ya saya mutu ala kufrihi maya minal khusus alladhi ja'a bil umum ya. Saya mutu ala kufrihi ya. Lakum dinukum waliyadin. Wa unya wa bil kafirin qauman ya. Muayyinin ya. Muayyinin la jami'ul kafirin ya. Jadi maksud daripada orang-orang kafir tadi bil kafirin kauman muayyinin, yaitu kaum yang tertentu saja, la jami'ul kafirin, tidak semua orang kafir ya. Ya minhum man ana fa'abadallaha wa minhum man mata au qutil ala kufrihi ya.
memang daripada orang kafir sendiri ada yang memang mengimani, meyakininya, ya. Minuman mata au putih al kufri, ada juga yang meninggal ataupun mati dalam keadaan kafir, ya. Wahum al mukhatibu nabi hadal qaul, semuanya mendapatkan sasarannya daripada firman Allah tadi, ya. La a'budu ma ta'budun, ya. Nabi Muhammad mengatakan kepada keempat kafir Quraisy tadi, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wa zama'ana dzalika huwa shawab wa dzalika iftirun ala rabbil alamin. Jadi seolah-olah keempat tokoh tadi mereka membawa kepada jalan kebenaran, ya, dalam bermuamalah, ya. Wa dzalika iftirun ala rabbil alamin, tetapi sungguhnya itu adalah iftira, ya. Iftira itu satu kebohongan, ya, terhadap Allah Rabbul Alamin, ya. Jadi seolah benar tapi itu iftira, ya. Jadi memang kalimat iftira ini banyak terjadi di akhir zaman, ya. Iftira, ya, satu kebohongan, ya. Jadi banyak program-program, ya, yang seolah untuk menyatukan semua agama, tapi itu semua kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata misinya adalah hanya untuk untuk menanamkan kemusyrikan, ya. Maka banyak-banyaklah kita mendawamkan surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Wa tadhibun liman hadhihi surah wa ibtalun ma qasadallahu min ayyubadila nabiyul musyrikin bil khitabi iyyahu bi hadzal khitab, ya. Al-siri, ya, walizami ma ya'nabu minhu kullu dhi lubin, ya. Wa hijan wa dzalika anna alladhi yudahi min al-abdi al-batil qira'atuna tastamilu alaihi fil ma', ya. Jadi apa yang menjadi ajakan kafir Quraisy tadi adalah ajakan yang batil, ya. Ya ayyuhal kafirun wa huwa ya'lam annahum yaqtabuna min anyan sibu ilal kufri, ya. Jadi ternyata memang bukan sekarang saja orang non muslim, ya, mereka tidak suka disebut kafir, ya. Makanya dulu pernah ada isu di kita ini, ada salah satu muktamar yang mengatakan bahwa mulai saat ini tidak boleh lagi mengatakan non muslim sebagai sebutan kafir, ya. Nah, itu nggak lama kemudian diprotes, ya. Ternyata Al-Quran pun, ulama pun dari dulu 1400 tahun lalu juga sudah mengetahuinya, ya, bahwa kata Imam Al-Qurtubi, orang kafir sendiri mereka tidak suka, ya. Annahum yaghdabuna, mereka marah, min an yunsibu ila kufri, kalau mereka dinisbatkan, disebut-sebut sebagai orang kafir, ya. Ternyata orang kafir tidak merasa mereka kafir. Ketika mereka disebut kafir, mereka marah, ya. Tapi kenyataannya kata Allah mereka adalah orang kafir itu. Itu memang kemarahan itu sudah sejak dulu, ya. Dalam Al-Quran disebutkan, ya. Disebut tidak aneh lagi, ya. Wa yadkhulu fi jumlatin ahlihi illa wa huwa mahrusun, ya, mamnuun min an tanbasito alaihi minhum yad. Jadi memang kita tidak boleh menyederhanakan, ya. Kalau kafir ya kafir saja, gitu kan. Jangan sampai manggil orang kafir akhi, gitu kan, ya, seperti itu, ya. Au taqau bihi, ya, min jihatihim adiyatun, ya. Ya. Jadi dari sisi mereka juga seolah dapat melukai, ya. Faman lam yaqra qul ya ayyuhal kafirun kama anzalallahu asqatu ayat di Rasulullah SAW, ya. Barang siapa yang tidak pernah membaca qul ya ayyuhal kafirun kama anzalallahu, ya, sebagaimana yang Allah turunkan, ya. Artinya apa? Surat ini menegaskan, gitu kan. Kalau kita berupaya merubah-rubah bahasa yang sudah Allah berikan, ya, asqatu ayatun di Rasulillah SAW, maka dia telah menggugurkan, menghilangkan, ya, ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi jangan sampai ada upaya-upaya memperhalus bahasa-bahasa, ya, yang sudah Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW, itu kan. Oh, ini ayat ini kayaknya terlalu kasar ini, ya, kurang toleransi, ya, kurang kedisinian. Nah, ini juga bisa menyebabkan, ya, asqatu ayat di Rasulullah SAW, ya, dapat menyebabkan, ya, menjatuhkan ayat yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, gitu, ya. Rasulullah saja tidak pernah beliau selama hidupnya mengorek-orek isi Al-Quran, ayatnya ataupun maknanya, ya. Kenapa kita umatnya yang jauh-jauh zaman berani, ya, koreksi, ya, seolah mengatakan bahwa Al-Quran tidak relevan dan semacamnya. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud, ya. Wala ana abidu ma abatum, ya. Wala ana abidu ma abatum lakum dinukum waliyad.
La a'budu ma ta'budun li'annal qaum karraru alaihi wa qawlihim maratan ba'da marah. Kenapa surat Al-Kafir ini bacanya seolah berulang-ulang ya? Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum ya. Kata Imam Al-Qurtubi li'annal qaum karraru alaihi wa qawlihim maratan ba'da marah ya. Karena ya memang satu kaum itu selalu mengulang-ulang ya. Jadi kenapa Allah menurunkan surat Al-Kafirun bacaannya seperti berulang-ulang ya, mirip maknanya, lafadznya, padahal maknanya berbeda. Bahkan sebagian daripada saudara kita suka keliru baca Al-Kafirun. Wala ana abidum wala ana ma'abadtum itu kan. Jadi banyak yang keliru tuh bacaan Al-Kafirun ya. Kalau kita tidak paham makna ya ataupun kitabnya ya. Bahkan wala ana abidun, maka ada yang bacanya an'a ya, an'a. Padahal salah kan, harusnya kan ana ya, bukan an'a ya. Ada yang bacanya an'a gitu kan. Ada beberapa imam yang kedapatan baca seperti itu. Wala an'a bidum ya. Padahal salah ya. Jadi mana daripada tujuan diturunkannya berulang-ulang itu li'anal qaum karraru alaihi maqalihim maratan ba'da marah. Karena satu kaum itu mereka mengulang-ulang ya ucapannya maratan ba'da marah ya. Terus-terusan. Ya mungkin maksudnya adalah mereka juga berupaya untuk meyakinkan terus-menerus bahwa keyakinan mereka juga benar. Jadi berupaya terus gimana caranya sampai pesannya. Maka Allah juga berupaya untuk menegaskan bahwa inilah akidah yang paling benar itu Islam ya. Kata Imam Al-Qurtubi ya. Wakila innama qarrara bimana taghlid ya. Kenapa diulang-ulang wala ana abidu ma abadu wala antum abiduna ma abud ya. Sekitaran itu ya mengulang-ulangnya kira dikatakan innama qarrara bimana taghlid ya. Berulang-ulang biman at-taghlid ya. Penegasan ya. Apa sih istilahnya? Taghlid ya. Dari kalimat golab ya. Iya, walaupun tak fadon golidon kolbi ya. Keras, tegas gitu kan. Jadi cara melawan lobi-lobi yang terus-terusan yang bisa meluluhkan hati kita, naudzubillah. Kalau lobinya baik sih positif, selamat agama nggak masalah, tapi lobi-lobinya ini bisa merusak, merobohkan akidah, maka kita juga harus taglid ya. Tegas gitu kan. Taglid ya. Tegas ya dengan mengulang lagi bahwa agama aku paling benar. Saya tidak pernah menyembah agama kalian, saya juga bukan penyembah agama kalian, baik kalian agama kalian, bagi saya agama saya gitu kan. Jadi tidak bertele-tele gitu ya, secara tegas. Nah, itu ya pesan yang ingin sampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam surat ini ya. Wakil aila a'budu as-sa'ah ma ta'buduna wal antum abiduna as-sa'ah itu ya, kiamat ya. Lakum waliyadin lakum waliyadin fi mana tahdid ya. Lakum dinukum waliyadin itu mananya ancaman ya, tahdid ya. Terus masing-masing baik gitu ya istilahnya ya. Lakum dinukum waliyadin lana a'maluna walakum a'malukum ya. Ya, seorang ulama itu mengatakan bahwa kalau kita berhadapan dengan yang tidak seakidah dengan kita itu jawabannya lakum dinukum waliyadin. Kalau berhadapan dengan yang tidak sepaham tapi satu akidah, maka lakum lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum ya. Ada perselisihan yang memang tidak bisa diselesaikan ya dengan dialog ataupun dengan pemahaman, tapi ditutup dengan kalimat lana a'maluna walakum a'malukum. Masing-masing punya amal, nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan ya. Mana tadi dia tuh ancaman ya. Lana amaluna walakum amalukum dalam surat Al-Qasas ayat 55. In raditum bidinikum ya. Faqad radina bidinina. Ternyata ini jawaban yang paling toleransi daripada sekian banyak toleransi ya. Imam Al-Qurtubi in raditum bidinikum, kalau kalian sudah rela Faqad radina bidinina, maka kami akan senang dengan agama kami. Artinya dengan mereka, jadi kalau kita punya teman baik gitu ya, kolega yang baik, klien yang baik, dia sudah nyaman dengan keyakinannya, tidak kita rendahkan, tidak kita ejek, tidak kita olok-olok, udah itu sudah juga membuat kita juga senang dengan agama kita gitu. Jadi mungkin maksud daripada Al-Mughirah tadi ya, kafir Quraisy, tokohnya itu dia pengen apa yang dia rasakan juga dirasakan oleh Rasulullah gitu. Pengen barter gitu kan ya.
Padahal sebenarnya ya tadi in raditum bidinikum faqad radina bidinina. Kalau kamu sudah merasa nyaman dengan agama kamu, kami pun juga nyaman dengan agama kami. Seolah dia punya perasaan, kami punya kenyamanan ingin mengajak Anda supaya nyaman. Seolah selain agama dia itu tidak nyaman, maka bergabunglah dengan agama kami. Ya, in raditum bidinikum faqad radina bidinina. Sudah, kalau kamu sudah nyaman dengan agama kamu, kata Imam Qurtubi, maka kami juga sudah nyaman dengan agama kami. Seperti itu. Bahkan hadza qabla amri bil qital ya. Jadi kalimat ini sebelum turun perintah perang di dalam Al-Qur'annya. Fanusikha bi ayati saif, maka dimansuh dengan ayat pedang ya, ayat qital gitu ya. Jadi memang sebelum turunnya ayat-ayat terkait perintah perang dalam Al-Quran, maka terlebih dahulu turun surat Al-Kafirun ya. Jadi sebelum Nabi belum berhijrah ke Madinah, beliau dibekali oleh ayat-ayat ataupun surat-surat yang berkaitan dengan bagaimana hidup berkecimpung di lingkungan memang yang tidak seakidah. Inilah ya Al-Kafirun salah satu jawabannya ya. Maka surat Al-Qasas ayat ke-55 tadi, lana amaluna walakum amalukum, masing-masing saja agamanya ya, amalannya dimansuh kata Imam Qurtubi ya, dinasah ayatnya itu ya dengan ayat saif ya, ayat pedang ya. Dinasah itu pada dalam usul fiqh dihilangkan ya, hitobnya diganti dengan ayat pedang. Maksudnya tadi setelah itu diturunkan perintah untuk menyeru ya dengan ayat pedang. Maksudnya saat ini kita melihat bagaimana agama lain dengan senjatanya mereka memaksa agama lain untuk masuk ke agama mereka ya, seperti walantartu akalihi walantartu. Jadi kalau seandainya tidak dimansuh dengan ayat qital ya, kata Imam Qurtubi, mungkin agama Islam ini akan begitu mudahnya dipengaruhi oleh agama lain, dan bahkan mungkin juga kekufuran akan merajalela di alam di muka bumi ya, di alam dunia. Maka adanya ayatus saif ya, ayat pedang ini supaya mereka semuanya tunduk kepada Allah Rabbul Alamin itu ya. Memang Islam ini turun bukan dengan pedang, dengan dakwah, tetapi pada ujungnya juga harus disiapkan pedang. Ya istilahnya analoginya ya, kalau yang bandel-bandel ya mau gak mau harus dipeprek kan gitu ya. Kita ngajari anak ya pasti ada aja yang nakal, mungkin disiapkan pedang ya, tongkat ya, kalau saya ya bangkang ya, tidak mau menyembah Allah sebagai Rabbul Alamin ya. Wakila asurah kulluha mansuh, wakila manusia minasyan li anna khair khobar manalakum dinukum ayat jaza dinikum waliya jaza udini ya. Masing-masing sudah ada balasannya, kalian sudah ada balasan agama kalian, dan bagi saya juga sudah ada balasannya. Wa sumya dinim dinan li anam itaqaduhu wa tawallu waliyadin ya nafi ya wal bisaan kafirin fattaqullah wa ati'u wa nahwahu ittibaun bil kasrah wa tiban li fatil musaf baina waqafi bughairi aikum.